燃やせ。Hai minasan. Apa kabar nih Sobat JM semua? Semoga baik-baik aja ya. Untuk episode kali ini, Mimin mau menceritakan alur film anime. Yang pastinya pecinta anime tuh tahu dong film ini. Yap, Kimetsu no Yaiba. Setelah sukses di season satunya pada tahun 2019, serta film movie-nya yang berjudul Mugen Train, Kimetsu no Yaiba akhirnya merilis season 2-nya sobat, yang berjudul Yukakuhan atau Entertainment District Arc. Yap, sesuai judulnya, film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba season 2 bakal berfokus pada Arc Yukakuhen atau Entertainment District Arc. Karakter yang akan ditampilkan yakni Tengen Uzui, yang merupakan Hashira atau pilar suara yang juga bagian dari Demon Slayer Corps, bertugas membasmi para demon. Oke baik, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dukungan dari kalian itu bikin kita semangat buat mengembangkan channel Your Movie ini. Oke, langsung aja cekidot ke videonya. Diperlihatkan sosok anak laki-laki yang sangat pintar dan merupakan anak angkat dari salah satu pengusaha sukses di kota itu. Akan tetapi anak tersebut memiliki penyakit kulit dan anak itu tidak bisa keluar di siang hari. Namun ternyata anak tersebut adalah jelmaan iblis sekaligus orang yang menciptakan iblis. Yap, kalian pastinya tahu dong siapa. Muzan-sama. Ia ingin menciptakan obat yang bisa membuat dia kuat di siang hari. Nah, di saat itu juga, iblis bulan atas 3 yang bernama Akaza, ia melapor kepada Muzan kalau ia berhasil mengalahkan Rengoku. Tetapi ia gagal membunuh Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu. Muzan pun marah lalu memberi hukuman kepada Akaza karena gagal mendapatkan bunga lili laba-laba biru. Ternyata Akaza salah paham bahwa memang seharusnya iblis mengalahkan manusia, terutama pemburu iblis. Akaza pun pernah terpojok oleh Tanjiro, dan karena itu ia dimarahi oleh Muzan. Lantas ia pergi lalu menghancurkan katana milik Tanjiro, dan teringat kata-kata yang Tanjiro lontarkan kepada Akaza. Dan ia berniat untuk memecahkan kepala Tanjiro. Zenitsu sedang memikirkan Tanjiro dan Inosuke yang masih galau setelah kematian Rengoku, karena masih merasa bersalah dan kesal kepada diri mereka yang pada saat itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat pertarungan Rengoku dan Akaza atau iblis bulan atas 3. Tanjiro walaupun belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia nekat untuk berkunjung ke rumah Rengoku untuk menyampaikan pesan Rengoku kepada keluarganya. Namun kedatangan Tanjiro tidak disambut baik oleh ayah Rengoku, dan ayah Rengoku pun menjelek-jelekan anaknya hingga berkata kalau Rengoku mati konyol. Ayah Rengoku kaget karena anting yang dikenakan oleh Tanjiro. Ayah Rengoku berkata, "Kamu pengguna napas matahari kan?" Tetapi Tanjiro tidak mengetahui apa-apa tentang perkataan dari ayahnya Rengoku, apalagi tentang pernafasan nafas matahari. Lalu ayahnya Rengoku tiba-tiba menyerang Tanjiro hingga terjatuh. Di situ Tanjiro merasa bahwa gerakan ayah Rengoku tidak seperti orang biasa. Senjuro, adik laki-laki Rengoku yang melihat kejadian tersebut, ikut menghalangi dan menyuruh kepada ayahnya untuk menghentikan perbuatannya, dikarenakan Tanjiro sedang terluka. Bukannya berhenti, ayah Rengoku malah memukul Senjuro juga hingga terjatuh. Tanjiro yang melihat itu lantas melakukan perlawanan dan menyuruhnya berhenti dan menasihati ayah Rengoku. Tapi sepertinya di situ ada kesalahpahaman antara ayahnya Rengoku dengan Tanjiro,
Karena dikira ayah Rengoku kalau Tanjiro itu menjelekkan keluarganya sang pengguna nafas api. Karena anting yang dipakai oleh Tanjiro adalah anting pengguna nafas matahari. Di episode kali ini, akhirnya terungkap kalau nafas matahari adalah nafas pertama kali dan merupakan induk dari semua pernafasan yang ada. Tak lama sepertinya keadaan lebih cooling down dengan dibuktikannya Senjuro yang menyajikan teh untuk Tanjiro. Tanjiro meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Mereka pun berbincang-bincang tentang kejadian di kereta. Kalau Rengoku itu sangat hebat. Dan tidak lama Senjuro memberikan buku. これではないかと思うのですが。 Apakah Tanjiro menemukan petunjuk-petunjuk nafas matahari? Ataukah Tanjiro harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut? Jangan lupa untuk stay tune di channel Your Movie ya guys. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you on the next video guys. Bye bye.